Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama ya kawan-kawan. Oke, gimana kabarnya untuk kawan-kawanku semua? Apakah sudah kontemplasi, sudah meditasi, sudah berusaha mengafirmasi energi positif? Ini readingan secara general, reading tidak terpaut kepada gender, bisa laki-laki, perempuan, dan berapapun usia Anda. Ya, tentu jangan lupa doa kepada Sang Pencipta ya. Di sini energi yang Aurora bacakan tentu saja belum tentu komplit 100% ya. Karena di sini mungkin ada pembatasan juga, karena bisa jadi manusia itu nggak boleh 100% tahu tentang takdir-tinakdir, tapi setidaknya kita bersyukur karena diizinkan untuk mengantisipasi dengan petuah-petuah energi yang mungkin tersampaikan lewat bacaan di kartu tarot Aurora ini ya, seperti itu. Oke, kali ini Aurora akan mengangkat tema untuk kamu yang membutuhkan sebuah inspirasi dan juga jawaban. Jadi judulnya hari ini adalah jawaban atas keinginanmu. Ya, pesan semesta tentang jawaban atas keinginanmu atau langkah yang ingin kau ambil sekarang ya. Jadi mungkin di sini ada yang galau-galau gitu. Siapa tahu ini bisa menginspirasi dan cocok serta sesuai untuk kamu. Di sini ada energinya. Yang pertama adalah kartu Ten of Wands ya. Ten of Wands sendiri di sini terbaca ya. Ya, Anda yang tahu sendiri jalan keluarnya sebenarnya. Apa yang terbaik untuk kamu ya. Itu Anda yang tahu, kamu yang tahu. Jangan lagi takut melakukan sesuatu yang sekiranya baik untuk kamu. Jadi sebelum kamu memiliki keputusan, lihat dulu apakah tujuanmu ini mengandung situasi yang positif atau enggak. Ya, negatif atau positif. Itu dulu yang perlu Anda renungkan terlebih dahulu. Kemudian di sini keluar kartu Ten of Coins ya. Pembacaan ini secara timeless, kapanpun energi Anda tertarik melihat readingan ini, bisa jadi ini jawaban untuk kamu ya. Jadi ini tidak terpaut kepada tanggal, hari, bulan, tahun, timeless, kapanpun Anda menginginkan readingan ini ya. Di sini bisa jadi ini bermanfaat untuk kamu ya. Mungkin bisa resonans 100% atau berapa persen ya. Yang penting semoga bermanfaat, oke. Di kartu kedua keluar Ten of Coins, yang artinya apa ya? Sekiranya Anda ragu ya, dihubungkan dengan kartu Ten of Wands. Sekiranya Anda ragu, jangan takut dengan orang-orang yang hanya memberikan dan menambah rasa khawatir pada Anda. Ya, jadi kalau Anda di sini masih diliputi keraguan, malah jangan Anda tambah keraguan itu dengan bertanya kepada orang-orang yang mungkin di sini nggak ngerti apa tujuan dan maksud kamu, apalagi kalau sudah kamu mengetahui bahwa orang-orang ini tercium sebagai orang-orang yang toksik atau ada iri dengki sama kamu, dan di hari-hari kehidupan kayak tercium kayak kurang suka dengan pengembangan diri kamu. Jangan kamu bertanya ke mereka, jangan menambah keraguan itu lewat harapan mereka. Itu sih sebenarnya ya itu ya pesan sarannya dulu ya. Ada kartu Ace of Coins. Oke. Di sini lawan dari keraguan Anda dengan percaya bahwa semesta akan mendukung keputusan Anda selama itu baik. Jadi kalau kamu merasa sebenarnya langkah yang ingin kamu ambil ini positif, nggak nyinggung orang lain, nggak nyakitin orang lain, bermanfaat untuk kamu ya, karena hidup kamu adalah kebebasan milik kamu, tentu dengan konsekuensi. Kalau kamu pilih positif ya konsekuensinya insya Allah karma baik, negatif tentu akan ada karma di berikutnya juga. Tapi tentang pembacaan ini jawabannya adalah yang penting itu tujuan positif, tujuan kamu, keputusan kamu itu baik, positif, nggak nyakitin siapapun, bermanfaat untuk kamu. Jangan dengerin orang yang justru akan menambah keraguan kamu, langkah kamu ya. Dan lawan keraguan kamu dengan apa? Percaya bahwa Tuhan nggak akan ngebiarkan kamu. Tuhan pasti memberikan petunjuk ya. Dan semesta pasti akan mendukung sesuatu yang positif dari keinginan dan cita-cita kamu, keputusan kamu hari ini ya. Ada kartu Strength selanjutnya ya. Di sini kartu Strength terbaca karena ini bukan tentang egois atau mementingkan diri sendiri ya, tapi di sini ada yang tahu bagaimana Anda harus menolong diri sendiri. Jadi di sini kamu tahu bagaimana kamu harus menolong dirimu sendiri ya. Jadi kalau ada orang yang berkata nanti kamu kalau melakukan ini
itu salah, ini salah, jangan gini gitu. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ketika kamu meminjam uang misalnya, apakah kamu menyalahi orang lain? Ya, atau Anda memang terpaksa karena saat ini ya yang bisa Anda lakukan untuk menyelamatkan sesuatu hanya dengan Anda meminjam sesuatu untuk sementara waktu. Misalnya, tiba-tiba di jalan, ya, Anda, misal ini contoh ya, Anda bannya meletus tiba-tiba, Anda naik sepeda motor bannya meletus, waduh, kemudian Anda ingin membetulkan sepeda motor Anda. Nah, ternyata di sini dompet Anda ketinggalan, uang cash Anda ketinggalan, nggak ada jalan lain. Anda bisa meminta pertolongan kepada orang, bisa kawan, bisa orang tua, bisa bos perusahaan. Anda bisa melakukan itu karena Anda terpaksa. Ini salah satu contoh kecil ya, karena keterpaksaan gitu loh, ya. The caveat. Jangan takut karena di sini apapun yang kamu putuskan saat ini ya, itu Sang Pencipta itu seolah ngerti, tahu apakah kamu ini terpaksa atau memang kamu gunakan untuk aji mumpung, memanfaatkan atau memanipulatif orang lain. Di sini semesta tahu. Jadi Anda nggak usah ragu, ya, gitu loh. Karena di sini tahu, Tuhan pasti tahu. Apakah Anda ini terpaksa atau hanya memanfaatkan kondisi situasi untuk berbuat kesalahan? Ya, tahu banget, gitu loh, ya. Jadi misalnya saat ini Anda terpaksa melakukan sesuatu, misalnya Anda harus pergi dari rumah untuk sementara waktu. Kenapa? Harus bekerja jauh dari orang tua. Mungkin orang tuamu sendiri, sementara kalau kamu nggak pergi dan bekerja, gimana kamu bisa membuat orang tuamu bahagia? Ya Anda terpaksa harus pindah kota. Nah, solusinya ya mau gimana lagi? Anda bisa membujuk orang tua Anda untuk ikut, atau kalau memang terpaksa Anda meminta izin, mungkin Anda bisa memberikan beliau orang yang bisa menjaga atau mengawasi orang tuamu dan memberi pengertian kepada beliau bahwa ini nggak lama, ini sebentar kok Pak, Bu, tolong gini gitu. Kemudian lanjutnya Anda berdoa seperti itu contoh salah satu ya. Bukan berarti Aurora menganjurkan Anda meninggalkan orang tua, tapi di sini Anda harus paham dengan situasi dan kondisi. Beri pengertian kepada orang-orang sekitar Anda ketika Anda harus mengambil sebuah keputusan, itu juga nggak mudah dan itu demi kebaikan. Kemudian jangan lupa meditasi, berdoa. Aku yakin kamu sudah beribadah, sedekah, supaya ketika kamu nggak bisa melakukan keputusan kamu itu, kamu dibimbing kepada keputusan kedua yang juga nggak kalah jauh lebih baik, supaya kamu nggak bingung, ya. Seperti itu. Oke. Kartu selanjutnya yang keluar Three of Wands, ya. Oke, Three of Wands di sini energinya terbaca. Yang terpenting di sini, kamu tahu apa yang selanjutnya harus kamu lakukan. Jadi misalnya kamu perlu, misalnya ini salah satu contohnya. Jika di sini kamu merasa kamu perlu memaafkan pasangan yang sudah nyelingkuhin kamu misalnya. Di sini, yang penting kamu tahu gitu loh, apakah ini merugikan kamu atau merugikan orang lain. Ya, apakah ketika kamu maafkan, kamu sanggup melupakan semua kesalahan dia dan mulai hidup baru atau enggak? Ya. Atau kamu di sini terpaksa melakukan tindakan sesuatu, meninggalkan segala sesuatu yang kamu sukai, padahal itu sangat berpotensi untuk peluang kamu di masa depan dan juga positif, hanya demi orang lain. Ketika kamu harus menuruti orang lain, konsekuensinya apa? Keuntungannya apa? Kerugiannya apa? Kamu di sini, yang penting Anda sudah tahu itu. Jadi kalau di sini Three of Wands, ini artinya melangkah ya, melangkah maju, meninggalkan masa lalu. Namun Anda harus optimis. Dan di sini Anda dibutuhkan harus berkembang kemajuan spiritnya, harus banyak-banyak doa, banyak meredam ego, banyak sabar, karena di sini perjalanan kamu ini didukung oleh semesta. Keinginanmu berubah ini didukung oleh semesta dengan baju berwarna kuning, ini penuh keceriaan. Kamu ingin melakukan perubahan situasi. Kamu memegang tongkat. Tongkat ini memang ada amanah di pundak kamu. Kalau kamu melakukan keputusan ini, maka kamu harus siap dengan tanggung jawab dan konsekuensi. Selama itu positif, it's okay, semesta akan bantu kamu, karena apa yang akan Anda lalui keputusan ini memang mungkin membutuhkan pikiran, ya, tenaga, usaha, karena ini simbolnya lautan. Tapi di sini aku melihat lautannya cukup tenang, walaupun ada ombak-ombaknya berjalan di bawah Anda, karena Anda di bawah lindungan semesta, karena doa-doamu, intuisimu, ya, dan tujuan kamu yang positif gitu, ya. Three of Wands. Nah, ya.
Mungkin di sini ada orang-orang yang keberatan dengan keputusan kamu, kamu kasih pengertian dan kasih kepercayaan. Selama itu positif, ya. Oke, kartu selanjutnya. Ada kartu kesuksesan, Nine of Coins. Ya. Jadi di sini ya, karena kesuksesan dan keputusan yang kamu miliki ini yaitu tadi bukan milik orang lain. Ya. Jadi misalnya kalau kamu di sini memaafkan, bisa jadi di kemudian hari kamu yang dimaafkan. Ya. Bila kamu dengan terpaksa berhutang gitu misalnya. Misalnya kamu terpaksa juga harus berhutang, contohnya salah satu keputusan itu. Dan di situ kamu jadi bisa masak, bisa mengobati anak kamu yang sakit, ya, atau mungkin kamu harus melakukan sesuatu keterpaksaan, bisa ngobatin orang tua kamu, bertahan dulu sementara gaji kamu tertunda. Itu nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah, ya, karena di sini saya yakin kamu saat ini yang harus melakukan sesuatu dengan terpaksa ini pasti sudah tahu bagaimana cara melunasinya, ya, bagaimana cara mengakhirinya. Yang penting kamu nggak berbuat toksik, ya, seperti itu. Karena aku lihat di sini, ya, ada berkah dan jalan keluar untuk kamu bisa melunasi sesuatu yang sudah Anda ambil resikonya sekarang. Jadi ada perjanjian kelimpahan, ada sebuah intuisi dijanjiin kelimpahan kalau Anda di sini berani untuk bergerak maju sesuai dengan intuisi dan keputusan kamu, intuisi dari Tuhan, ya. Kemudian kamu memutuskan. Jadi harus berdoa, ya. Di sini kalau kamu mau dengan sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang sudah jadi pilihan kamu, dan itu memang menurut petunjuk intuisi kamu baik, di sini akan tersedia sebuah kesuksesan dan kelimpahan. Kalau kamu merasa dengan bekerja keras siang malam, walaupun saat ini gaji sedikit, kamu akan mendapatkan karma baik, tiba-tiba ditolong dalam bab rezeki, itu bisa jadi seperti itu. Ya, Aurora sendiri pernah merasakan itu, ya. Jadi yang penting Aurora pernah berprinsip, yang penting Aurora bekerja sungguh-sungguh, walaupun masih sedikit keuangan Aurora, karena Aurora yakin di masa depan Aurora akan mendapatkan jalan keluar, tiba-tiba dapat rezeki, dan benar, tanpa disangka-sangka dan diduga Aurora diberikan usaha. Ada contoh lagi teman Aurora, yang dia tunjukkan yang penting dia terus bekerja dan berkembang. Dia nggak peduli gaji dia sedikit, toh dia masih bujang. Ya, bahkan di sini dia berpikir masih beruntung karena bisa mendapatkan ilmu. Dia apa? Teman Aurora apa? Teman Aurora begitu lulus kuliah, dia ikut pedagang kaki lima di salah satu kota besar, jadi tukang cuci piring dengan gaji 350.000. Dan di situ dia mendapatkan ilmu apa? Dia tahu resep masakannya. Ya, setelah 3 bulan dia pamit. Yang penting dapat tempat tinggal, dapat makan. Di situ kemudian dia pamit ke bosnya, pulang sebentar, bekerja lagi, ikut dagang lagi pinggir kaki lima. Bertahan 5 bulan, dan di situ dia akhirnya dapat ilmu baru, resep-resepnya juga. Setelah memutuskan seperti itu, ya, disitulah dia mulai bekerja yang mumpuni, yang perkembangan gaji. Kemudian selanjutnya dia bisa melangkah mencari tempat kerja, ngontrak sendiri di kotanya, ya, dengan 1 meja, beberapa kursi. Dia pakailah resep di mana tempat dia bekerja, di tempat pedagang kaki lima yang jual lontong sayur yang nikmat, dan keberkahan kepada dia. Dia berdoa, beribadah, sedekah dengan modal 200-300 ribu. Dia hanya berdagang 3-4 jam di kota tersebut, dagangannya laris manis. Karena resep unggulan dari kota-kota besar, di mana di kota itu masih jarang, bahkan belum ada, dan bisa dijual dengan harga lebih ekonomis. Pelanggannya banyak. Kenapa dia hanya 3-4 jam? Karena dia sudah merasa cukup, karena dia ingin meluangkan waktu yang lainnya untuk keluarga dia, untuk spirit dia, untuk mencari pekerjaan kedua dia di pagi hari. Itu contohnya, ya. Jadi di sini Anda harus berkembang, maka Anda akan menuai hasil dan sukses. Jadi usaha itu nggak perlu muluk-muluk, sesuatu itu nggak perlu muluk-muluk, walaupun bukan di ranah pekerjaan, jangan muluk-muluk. Yang penting tahu tujuan kamu. Jadi salah satu contohnya seperti teman Aurora tadi, ya, dan beliau berkelimpahan serta sukses, ya. Dari hasil tadi beliau nabung, akhirnya bisa bikin usaha ini, tapi beliau sangat berspirit sekali, ya, dari karmik, sifat karmik menjadi orang yang sangat luar biasa.
Ya, itu perjalanan hidup dari salah satu manusia, teman Aurora yang Aurora ambil dan petik hikmahnya. King of Swords. Hati-hati dengan orang-orang yang hanya bisanya menuntut dan menekan kamu di luar batas tanpa ada rasa peduli pada kamu. Ya, menuruti orang lain yang hanya menuntut tanpa mengerti kesulitan kamu, itu capek. Jadi kalau di sini kamu merasa terpaksa harus bergabung dengan lingkungan yang seperti ini, caranya gimana, Mbak? Caranya, ya kamu meditasi, ya, kasih suap orang itu dengan berlian cahaya. Kemudian Anda berdoa minta perlindungan dari sifat jahat manusia, dan juga dari sifat jahat diri Anda sendiri serta nafsu. Seperti itu. Jadi Anda harus pintar-pintar dan jeli. Saat ini Anda dituntut untuk berpikir yang realistis, tapi juga harus masih punya hati serta nurani, ya. Oke. Kartu selanjutnya Five of Swords. Jika kehadirannya selama ini hanya membuat kamu merasa dimanfaatkan tanpa merasa bersalah, maka kamu jangan takut membuat keputusan. Ajak ngobrol, ajak bincang dan buat keputusan. Apalagi jika kamu sudah mengalah tapi tetap hanya dimanfaatin, ditoksikin. Ya. Maka di sini kamu bisa berhak untuk tegas. Karena apa? Karena hidup Anda ya milik Anda. Masa depan kamu ditentukan dengan sikap kamu sekarang. Dan supaya kamu sikapnya lebih bisa tegas dan ngerti, ya kamu harus memulihkan jati diri kamu dulu. Ya. Kalau memulihkan jati diri, ya meditasi mengheningkan cipta. Ada di live 1 dan di live part 2. Simak aja. Kemudian kalau ingin pengembangan silahkan gabung di channel langganan untuk bergabung. Ada panduan terus secara langsung setiap minggu. Kalau Anda sudah meditasi dan merasa berhasil, ya jangan sombong. Jangan ninggalin ibadah, doa kamu, pendekatan spirit kamu yang melalui agama yang selama ini diberikan ke kamu. Jangan sampai menjadi kacang lupa kulit. Karena apa? Ibadah dan agama sendiri itu doa, manusia nggak akan bisa lepas dari itu. Itu sepaham Aurora, ya. Ini pesan semesta yang Aurora tangkap energinya, yang visualisasinya Aurora bacakan melalui tarot. Jadi bukan berarti di sini tarot yang memberikan energi, bukan semesta yang menyampaikan energi. Dan di sini Aurora menggunakan alat bantu tarot untuk bisa membaca energi itu. Karena kalau energi itu Aurora nggak visualisasikan, Aurora bisa pusing, bisa kalah setiap hari. Karena otak Aurora yang terbatas frekuensinya, kawan-kawan. Gigabyte-nya terbatas gitu. Princess of Cups. Ya. Sekiranya, ya, jika saat ini kamu membutuhkan pertolongan dan kamu mendapatkannya, jangan ragu untuk menerima dan mengambil keputusan lagi selama itu baik untuk kamu. Ya. Nggak usah ngeliat siapa yang bisa bantu dan nolong kamu, yang penting dia tulus, dan kamu juga harus ngerti kalau sudah dibantu dan ditulusin tuh harus gimana selanjutnya. Jangan pernah melupakan orang-orang yang pernah bantu kamu. Setidaknya jalinlah silaturahim. Kalau belum bisa memberikan sesuatu, yang penting kamu doain, tanya kabarnya. Di kemudian hari jika kamu sudah berkelimpahan, sudah lancar, sukses, nggak ada salahnya kamu datang bawa berkah, bawa oleh-oleh sebagai ucapan terima kasih. Jadi jangan sombong juga ya kalau udah sukses dan berkelimpahan. Dan di sini bisa jadi artinya kamu juga disuruh untuk membagikan sedikit rezeki kamu, rasa bersyukur kamu ke orang-orang yang membutuhkan. Bisa di masjid atau dimanapun ketika kamu sudah keluar dari akar permasalahan. Jadi di sini misalnya kamu sudah mulai mengerti dia itu toksik dan kamu bersyukur bisa terhindar dari tipu dayanya. Ini juga termaksud kalau kamu ada uang misalnya, kasihlah itu 1.000, 2.000 pada anak kecil. Atau paling mudah sekali, kamu hanya cukup bermodalkan 5.000, 10.000, belilah minuman gelas air putih 1.000-an. Kamu taruh dengan niat rasa syukur kepada Sang Pencipta, taruh itu di halaman masjid, ditata yang rapi, minta izin. Itu sudah bisa. Namanya kamu menerima bantuan dari semesta. Karena apa? Karena energi sedekah yang ikhlas, sepaham Aurora, akan mendatangkan pintu keberkahan, menghilangkan sihir. Jadi akan ada pembahasan sendiri kayaknya tentang ini ya. Oke. Kartu selanjutnya Seven of Wands. Ya. Seven of Wands.
Aku melihat kenapa ya di sini seolah semesta memberikan kamu kepercayaan untuk memutuskan sesuatu hal pada kehidupan kamu saat ini. Ops. Di sini terbaca karena di sini semesta melihat kamu sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan dan memikul tanggung jawab. Jadi di sini kamu sudah tercium sebagai orang yang bijaksana sebenarnya. Hanya saja kadang sifat kurang empatimu atau yang suka empati terlalu melu saja yang menutupi aura positifmu ini. Jadi Anda harus smart ya. Dan kalau Anda masih bingung, sekali lagi silahkan meditasi cahaya ya, karena di sini tandanya kamu perlu membuat cakra yang ada di tubuh kamu bekerja dengan maksimal sesuai gelombang alfa supaya nggak tergilas oleh perputaran roda kuantum dunia. Wallahu a'lam bishawab ya. Hanya Allah, hanya Tuhan yang lebih memahami. Aurora hanya di sini mereadingkan sebuah petunjuk yang semoga bermanfaat untuk kamu. For Oswald, kartunya orang sakit ya. Di sini dikatakan ya, jika kamu hanya bingung, pasrah tanpa mau melakukan apapun, atau bahkan nurut saja pada situasi yang hanya ingin memanfaatkan kamu saja, maka kamu akan jatuh dan sakit sendiri. Kamu hanya akan ada dalam kebimbangan, kegalauan, keraguan ya. Di sini Anda disuruh untuk segera melakukan apa yang bisa membuat Anda maju dan bisa tertolong di kehidupanmu sekarang. Jangan hanya diam ya. Jadi di sini masih mungkin ada yang galau-galau aku lihatnya. Baik di kisah cinta atau apapun ya. Ace of Cups. Ya. Oke. Oh, ada kartu Temperance terbalik. Kartu keseimbangannya kok terbalik. Ya. Oh, ada The Star, tapi kartunya nggak kebalik. It's okay. Jadi di sini kalau kamu sudah menemukan jalan keluarnya, merasa intuisimu sudah ada, jangan tolak, jangan takut ya. Jangan takut dengan orang-orang atau energi yang hanya ingin mengacaukan energi keseimbangan kamu. Jangan takut kepada orang-orang yang hanya ingin mengacaukan energi keseimbangan kamu. Ini. Ya. Di sini Akmat ada orang-orang yang ingin mencuri kebebasanmu hanya untuk egoisnya. Di sini hanya ada orang-orang yang ingin buat kamu ragu untuk melangkah supaya dia puas terhadap kamu. Kalau di energi karmik terbacanya ingin melihat kamu nggak bahagia supaya si toksik atau si karmik ini mendapatkan asupan energi positif ke kamu. Terjadi pertukaran energi gitu ya. Nah kalau dilihat sendiri dari kartunya, dari kamu apa? The Star. Ya. Lihat, di sini kamu sudah memegang cahayanya, kamu sudah mengetahui jalan keluarnya, kamu ini sudah powernya bagus sekali, hanya sedikit lagi tinggal meninggalkan sifat-sifat melodrama kamu aja. Maka kamu akan sukses dan berhasil. Ya, jangan malah merasa terdoktrin oleh situasi lama yang hanya membuat jiwa dan hidup Anda sengsara. Ini situasi lama hanya di belakang kamu, hanya memandang, mengintai, nggak bantu apapun. Ini hanya memberikan pengalaman hidup, bukan untuk jalan keluar di masa depan. Jalan keluarnya ada di depan, kamu sudah megang. Di sini aku melihat kamu berarti orang-orang yang sudah meditasi ya, sering mengheningkan cipta, ibadahnya udah mulai bagus, kusuk gitu. Mungkin ini orang-orang baik. Energi kamu di sini bahkan cahayanya diliputi aura gelombang hijau, artinya gelombang kemakmuran. Semesta, kamu orang-orang yang bermanfaat untuk orang banyak ketika kamu sudah mencapai ranah spirit yang bagus, ketika kamu mencapai kesuksesan. Kamu ini orang-orang yang bercita-cita sangat positif untuk bantu orang lain, mudah welas asih, makanya sering digoblokin, dibodohin, karena belum mengerti jati diri kamu sebenarnya itu seperti apa. Ya, kalau kamu sudah ngerti jati dirimu, kamu akan tegas, orangnya nggak mau dimanfaatin. Ya, kamu akan tahu, kamu akan lebih mencintai dirimu sendiri dulu, baru orang lain. Bukan berarti ego. Misalnya gini, kamu punya uang 10.000 dan kamu lapar. Kemudian tiba-tiba temanmu datang untuk minta uang pinjam karena dia juga lapar. Mungkin kalau dulu kamu akan lebih memberikan uang itu semua kepada teman kamu, biarlah kamu kelaparan dengan alasan pahala. Yang akhirnya terjadi di mana kamu kelaparan, sakit perut, nggak bisa kerja, kemudian dipecat. Dan di situ teman yang kamu pinjamin uang hanya bilang, sorry, aku nggak ngerti kalau kamu lapar. Harusnya kamu bilang dong, kalau kamu bilang kamu lapar, ya aku nggak akan minjem uangmu. Kan gini nih jadi nggak enak dong, kamu dipecat gara-gara aku jadinya, padahal belum tentu aku yang salah, itu salahmu sendiri. Udah tahu bawa uang sedikit malah kamu pinjemin ke aku. Nah, kalau sudah seperti itu siapa yang tanggung jawab? Langkah yang baik misalnya, it's okay Anda hanya bawa uang 10.000 untuk makan siang, mungkin Anda bisa berbagi roti. Anda beri makan untuk dirimu sendiri, mungkin Anda bisa berbagi roti.
yang dimana Anda sendiri kenyang dan orang tersebut juga harus sementara teman Anda akhirnya juga mendapatkan sedikit rezeki untuk mengganjal barut, misalnya seperti itu. Jadi bisa bijak ya, mementingkan diri sendiri bukan berarti harus ego, harus sombong, karena itu jadinya toksik dan karmik juga. Karena di situ Sang Pencipta, sepahamku, Sang Maha Kuasa dan energi semesta juga nggak suka orang yang terlalu fokuskan hanya kepada diri sendiri tapi keciumnya ego dan sombong. Itu malah jadinya karmik dan toksik karena jatuhnya ranah angkuh ya. Jadi aku yakin di sini kamu paham ya maksud dan pesan ini. So semoga ini bermanfaat. Siapa yang kira-kira bermanfaat silahkan ada di klik kolom komentar. Untuk siapa yang pengen direadingkan silahkan ketik di kolom komentar masalahnya apa ya. Yang terpilih akan Aurora readingkan dengan judul yang sama dengan keinginanmu, seperti itu ya. Karena siapa tahu di sini banyak orang yang energinya juga sama dengan masalah yang kamu alami dan membutuhkan petunjuk energi dari Gusti Allah Sang Pencipta apapun agama kamu ya. Seperti itu, semoga bermanfaat ya kawan-kawan di sini. Mohon maaf bila ada salah kata dari Aurora dan kurang jelas karena durasi waktu juga dan ini secara umum bukan personal ya. Seperti itu, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Satu lagi, di sini ada pesan ternyata, kamu akan mengalami kelimpahan, so jangan takut, don't worry, lakukan selama itu positif. Semangat, semangat, semangat gitu pesan dari Angel Malaikat Penjaga baru saja ketika Aurora mau menutup readingan ini ya. Amin, semoga ini memang Malaikat Penjaga, amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam santun, salam rahayu. Bye-bye, orang-orang baik.